Jadi sejarah gempa ini misalnya 1836. Jadi lihat 7 sampai 8 MMI yang pernah terjadi. Itu di sekitar Mojokerto, otomatis kalau itu bangunan seperti bata tidak ada tuangan sama sekali, maka itu semua akan rontok dengan tanah. Jadi pada waktu 1800-an itu Belanda pada waktu datang di Mojokerto itu mereka menambang bata. Jadi bata tadi diambili untuk membuat bangunan-bangunan seperti untuk PTPN, buat stasiun ataupun pabrik gula itu menggunakan bata yang sudah tinggal ambil aja. Jadi seperti itu. Karena sebagian besar kerajaan Majapahit pada waktu itu runtuh, betul-betul seperti itu. Sirna ilang kertaning bumi. Nah, jadi 1400. Nah, itu hanya sudah nggak berbekas sama sekali, apalagi tertutup oleh lahar dan banjir tadi. Sehingga itu yang terjadi. Apalagi gempanya beruntun 1936, 1937 ini kan horor, istilahnya pada waktu itu horor. Sampai 40 ini membuat orang mestinya sangat ketakutan pada waktu itu. Jadi ini yang terjadi apalagi ini ada tahun 1867 ini terjadi juga di Jogja, tapi ini dirasakan sampai di Surabaya. Jadi ini 1867 ini juga terasakan sampai Surabaya, walaupun ini letaknya di Jogja tadi. Nah, kemarin ada satu gempa yang sangat berdekatan dengan di Jawa ini, gempa intraslab yang terjadi di situ, dan itu menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Jadi seperti itu. Terus di Gresik juga ini sampai 6. Terus di Surabaya sendiri 1889. Jadi di sebelah dekat dengan Pasuruan. Yang penting yang perlu dilihat sudah skalanya. Jadi 7 MMI. Jadi itu kalau untuk bangunan biasa mestinya dia akan rontok. Jadi seperti itu. Tapi ini ada satu hal yang ini mestinya harus menjadi kajian kita juga semuanya. Jadi ada Candi Pari namanya. Candi Pari itu ada di daerah dekat Lumpur Sidoarjo. Dia masih utuh. Nah, itu yang aneh. Yang lainnya sudah ditopang pakai beton, itu masih utuh. Nah, itu menjadi sesuatu sekali, bisa dikaji bersama kayaknya. Jadi, dia hanya rontok karena dimakan oleh burung. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat sejarah gempa yang merusak di Jawa Timur ini dari BMKG, jadi gempanya sangat banyak, dan ini ada angka tahun yang sangat yang masih tercatat misalnya begitu. Jadi ada 1902, ada 1936, 1937, ada 1889. Nah, seperti itu. Jadi gempa-gempa darat yang pernah terjadi di daerah ini sangat banyak dan sangat signifikan. Ini mestinya. Memang ini bisa dilihat dari catatan dari Belanda. Kalau kita ada dari bukan prasasti, jadi ada kemarin itu ada catatan sejarah juga mencatat beberapa, tapi sebagian besar ini didapat dari Belanda karena ini tahunnya 1800-an. Tapi kalau sebelumnya ini baru dilihat dari prasasti dan lain sebagainya tadi, sehingga kita bisa melihat ini gempa kita gitu loh, maksud gempa di Jawa itu seperti ini. Jadi memang harus kembali ke Jogja tadi, kerusakannya sedemikian. Nah, ini mestinya harus menjadi pemikiran kita semua, dan kita sudah meneliti ini sejak tahun 2017. Nah, jadi seperti itu. Ini 1867 ini juga tertulis di istrinya Adipati Pakualam, jadi di Jogja pada. Jadi dia menceritakan terkait dengan gempa 1867 ini. Jadi ada catatannya lah. Nah, orang mulai mencatat. Karena selama ini kita ketahui bahwa kita orang-orang Indonesia itu kan bangsa tutur, hanya omong. Ternyata ada beberapa yang mencatat. Ini yang ada di catatan sejarah ini, ada di bukunya di Pakualam. Nah, ini gempa yang tahun 1967 itu ada papernya, jadi dia sampai luas sampai ke Surabaya. Jadi ini
kerusakannya sangat besar. Terus kita menuju ke ini patahan di Jawa Timur, nama-namanya tadi sudah, cuman ini lebih spesifik. Jadi ini yang baru kita teliti itu baru patahan Surabaya, Waru, dan Pasuruan. Yang lain belum. Tapi itu nanti semua akan kita teliti untuk agar masyarakat di sekitar tahu bahwa mereka hidup di daerah gempa tadi. Ini sesar Surabaya, ini yang melewati Surabaya tadi. Terus ada sesar Waru. Lihat, dia slip rate-nya 0,05 mm per tahun. Nah, jadi seperti ini dari Pusgen. Jadi kita masih meneliti ini berapa sih slip rate sebenarnya. Nah, ini sesar Tras, jadi yang sisi selatan ini naik, sisi utara turun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini pernah terjadi, daerah sini pernah terjadi gempa tahun 2015, tapi ukurannya kecil. Terus, nah ini dari Pak Pras ini ternyata ada sesuatu yang mungkin ini nanti akan menjadi pemikiran kita bersama, bahwa ternyata sesar yang melewati Surabaya itu ada di samping sesar naik, samping Tras, tapi dia juga ada sesar geser, ada pergeserannya. Nah ini menjadi sesuatu yang harus. Ini yang sesar geser itu muncul dari data seismik yang kemarin itu ikut acaranya Pak Prastyati. Jadi kita bisa tahu seperti ini. Jadi ada dua unsur yang harus kita lihat. Nah, ini yang melewati Surabaya tadi.